Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hayatun Thoyibah. Kali ini ingin membahas mengenai antasid sebagai salah satu jenis obat MAH, GERD, atau asam lambung. Sebelum mulai mohon dukungannya dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Penyakit MAH atau nyeri ulu hati adalah penyakit yang sering dialami oleh banyak orang, dari mulai telat makan, sering makan pedas atau asam, stres, dan kurang menjaga kebersihan tangan dan makanan dapat menjadi penyebab MAH atau nyeri lambung ini. Nah, berikut akan dijelaskan mengenai antasid obat dasar yang banyak digunakan untuk mengatasi keluhan asam lambung. Obat antasid ini banyak dijual di warung dan apotik. Banyak digunakan untuk mengobati keluhan asam lambung seperti nyeri ulu hati, mual, muntah, perut kembung, sering bersendawa, lidah asam, atau diare. Kesemua gejala tersebut adalah ciri gangguan asam lambung atau dalam bahasa medisnya disebut gastritis atau dispepsia. Berikut adalah jenis obat antasid yang banyak dijual di warung dan apotek. Bagaimana antasid mengobati asam lambung? Antasid bekerja dengan menetralkan asam lambung. Asam lambung adalah penyebab iritasi atau peradangan lambung. Karena asam lambung ini merupakan jenis asam yang paling kuat karena memiliki pH tinggi yaitu antara 1 sampai 2. Sehingga bersifat korosif atau dapat merusak jaringan tubuh manusia. pH yang aman bagi tubuh manusia adalah pH netral atau pH yang berada dekat dengan nilai netral yaitu 7. Sedangkan pH yang terlalu basa atau bernilai 14, sama berbahaya bagi jaringan tubuh. Obat antasid memiliki bahan yang bersifat basa namun pH basanya tetap aman bagi tubuh. Antasid merupakan pengobatan kuno atau tradisional yang diambil dari kebiasaan masyarakat Eropa yang mengkonsumsi kapur untuk mengobati keluhan mual dan nyeri ulu hati. Sebenarnya lambung dilindungi oleh lapisan mukosa yang tebal, karena pola makan yang salah, stres, obat-obatan, atau infeksi bakteri Helicobacter pylori. Lapisan mukosa ini bisa rusak, sehingga asam lambung dan enzim pencernaan dapat merusak atau mencerna lapisan lambung bersama makanan sehingga menyebabkan perih, nyeri ulu hati, kembung, mual, diare, lidah asam, dan gejala sakit lambung lainnya. Mari kita bedakan kandungan obat-obatan dalam tiap antasid, jadi teman-teman bisa memilih antasid yang cocok. Obat pertama adalah Milanta. Kandungan utama antasidnya adalah magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Magnesium hidroksida merupakan jenis antasid yang kuat dalam melawan asam lambung, merupakan antasid terbaik, tapi efek samping dari magnesium ini menyebabkan efek diare. Campuran magnesium ini digunakan sebagai pencahar seperti magnesium sitrat atau magnesium sulfat atau yang dikenal dengan garam Inggris, untuk mengobati sembelit atau susah BAB. Oleh karenanya untuk mengurangi efek samping diare dari magnesium hidroksida ini ditambahkan aluminium hidroksida. Aluminium hidroksida merupakan antasid yang memiliki kekuatan sedang dalam menetralkan asam lambung, tetapi memiliki efek samping membuat efek konstipasi atau BAB keras. Sehingga kedua antasid ini cocok digabungkan untuk menetralkan asam lambung. Selain itu aluminium hidroksida bekerja dengan lapisan lambung dari kerusakan bahan-bahan penyebab iritasi lambung seperti asam lambung, alkohol, atau minuman bersoda. Aluminium hidroksida juga menginaktifkan enzim penyebab asam lambung yaitu pepsin. Selain antasid, obat yang terkandung pada Milanta adalah simetikon. Simetikon adalah obat yang membantu mengurangi kembung. Simetikon memecah kumpulan gas di usus penyebab kembung. Selain itu simetikon membebaskan kumpulan gas yang terperangkap dalam lendir usus. Selanjutnya gas ini dibuang lewat sendawa dan buang angin.
Obat antasid kedua adalah promah. Kandungan antasid pertama pada promah adalah hidrotalsid. Hidrotalsid merupakan campuran dari banyak antasid yang mengandung aluminium, magnesium, dan karbon. Obat ini digunakan untuk mengobati kelebihan asam di lambung, gangguan pencernaan atau kembung, nyeri ulu hati, radang tenggorokan akibat asam lambung, dan keluhan panas dada. Hidrotalsid bekerja cepat setelah memasuki lambung, berikatan dengan asam lambung yang berlebih, menawarkan asam yang merusak lambung. Efek samping dari hidrotalsid ini adalah risiko muntah dan diare. Untuk kandungan antasid kedua dalam promah adalah magnesium hidroksida. Bahan magnesium hidroksida ini terdapat pada milanta yang sudah dijelaskan sebelumnya. Magnesium hidroksida merupakan jenis obat penurun asam lambung yang kuat dan paling ideal, namun memiliki efek samping dapat menyebabkan diare atau mencret. Kandungan lain pada promah adalah simetikon. Obat ini bekerja untuk mengatasi keluhan kembung atau masalah kelebihan gas di usus. Selain itu, simetikon digunakan untuk mengobati keluhan kolik atau tidak enak di perut. Obat antasid yang ketiga adalah polisilen. Kandungan utama antasid pada obat ini adalah aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida, seperti yang terkandung pada milanta dan promah. Selanjutnya terdapat bahan tambahan yaitu dimetilpolisiloksan atau dimetikone yang berfungsi sebagai obat untuk kembung seperti simetikon pada milanta dan promah, membantu meringankan rasa sakit dan kembung yang disebabkan oleh angin yang terperangkap, dan selanjutnya kembung dikeluarkan melalui sendawa atau buang angin. Obat antasid yang keempat adalah waisan. Obat ini banyak terdapat di warung seperti promah dan milanta. Kandungan antasid yang digunakan pada waisan adalah magnesium hidroksida yang sama terdapat pada milanta, promah, dan polisilen. Selanjutnya ada kandungan hidrotalsid, yaitu jenis antasid seperti yang terkandung pada promah. Dan terdapat tambahan obat anti kembung yaitu simetikon yang terdapat pada promah dan milanta. Obat antasid yang kelima adalah gastran. Obat ini memiliki kandungan utama antasid yaitu aluminium hidroksida dan magnesium karbonat, yang berfungsi untuk menetralkan asam lambung. Selain itu ada juga kandungan anti kembung yaitu simetikon yang terdapat juga pada obat-obatan penetral asam lambung. Selain untuk mengobati kembung, simetikon bermanfaat untuk mengobati kolik perut, yaitu nyeri akibat gas yang menekan usus, yang biasa terjadi pada pasien yang mengalami diare atau masalah dalam mencerna makanan. Selanjutnya, obat antasid yang keenam adalah lambusid. Obat ini memiliki kandungan antasid aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida seperti promah, milanta, dan obat antasid lainnya. Selain itu obat lambusid ini memiliki kandungan simetikon. Simetikon bermanfaat untuk obat kembung. Hampir pada semua jenis antasid diberikan simetikon untuk mengatasi efek samping pembentukan gas, saat antasid menetralkan asam lambung. Obat antasid yang ketujuh adalah polikrol. Obat ini memiliki kandungan antasid yang sama dengan obat lainnya yaitu campuran magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida, serta obat tambahan simetikon untuk mengatasi kembung. Bagaimana cara pakai obat antasid? Pertama, untuk aturan pakai bisa melihat petunjuk yang tertera pada masing-masing kemasan antasid. Kedua, waktu minum obat. Antasid ini bisa diminum 30 menit sebelum makan atau saat gejala lambung perih atau keluhan nyeri terasa, misalnya di malam hari. Tapi kebanyakan orang lebih suka meminumnya 1 jam setelah makan agar bisa melindungi lambung lebih lama. Karena asam lambung lebih banyak diproduksi saat ada makanan di lambung, dan justru asam lambung tidak terlalu banyak keluar saat perut kosong. Ketiga, minum dengan air atau tanpa air. Antasid cair lebih cepat bekerja dibandingkan antasid tablet. Kocok dulu sebelum minum antasid yang berbentuk cair. Antasid cair tidak perlu menggunakan air agar lebih efektif, sedangkan antasid tablet kunyah atau minum, perlu dibarengi dengan minimal 1 gelas air.
Tetapi baca juga aturan pakai dan jenis antasid. Apakah antasid boleh dikunyah? Karena ada beberapa produk antasid yang bekerja lebih cepat dengan cara dikunyah. Keempat, perlu diperhatikan tidak boleh bersamaan mengkonsumsi antasid dengan beberapa obat tertentu, karena obat ini bereaksi dengan menghambat penyerapan obat pada saluran cerna. Contohnya adalah obat jantung seperti digoxin, obat yang digunakan untuk memperkuat pompa jantung. Selanjutnya zat besi, pada suplemen penambah darah, dan beberapa jenis antibiotik seperti tetrasiklin dan ciprofloxacin. Sehingga perlu diberikan jarak saat mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Jika keluhan asam lambung masih menetap atau menjadi semakin parah setelah penggunaan obat lebih dari 1 minggu, kontrol kembali ke dokter, karena barangkali membutuhkan tambahan obat lambung lainnya seperti obat H2 blocker, misalnya ranitidin atau cimetidin, atau obat golongan PPI, seperti omeprazol atau lansoprazol, atau obat pelindung lambung seperti sukraflat. Berikut hal yang perlu diwaspadai dan diketahui saat menggunakan antasid. Pertama, jika Anda memiliki gangguan ginjal atau hati, perlu pemantauan dokter dalam penggunaan antasid. Kedua, pada ibu hamil, hindari menggunakan antasid jenis natrium bikarbonat, atau bisa konsultasi dahulu dengan bidan atau dokter, karena antasid jenis natrium bikarbonat dapat meningkatkan tekanan darah. Ketiga, penggunaan antasid dalam jumlah banyak yang mengandung aluminium, misalnya aluminium hidroksida, dapat menyebabkan kehilangan kalsium tulang dan risiko menyebabkan osteoporosis atau pengeroposan tulang. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.